Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu Lause. Selamat hari Minggu. Iya, hari ini kita akan beribadah kembali bersama Lause Osin dan juga Lause Ratna. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kami, menolong memberkati kami hingga hari ini. Tuhan, sebentar kami akan beribadah bersama, Tuhan berkati kami sehingga kami boleh fokus memberikan puji-pujian kami yang terbaik untuk Tuhan, juga diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, Lause, kita akan menyatakan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus sampai selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Iya, kita mau cinta Tuhan Yesus sampai selama-lamanya ya. Oke Lause, semuanya ayo kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian 1, 2, 3. Kita mau mengangkat tangan, kita mau menyembah Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya. 1, 2, 3, I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6, I lift up my hand. 7, 8, 9, 7, 8, 9, for you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, thank you. Sekali lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6, I lift up my hands. 7, 8, 9, 7, 8, 9, for you save me. 10, 10, 10,
Sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6. 4, 5, 6. I lift up my hands. 7, 8, 9. 7, 8, 9. For you save me. 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. Thank you, oh Lord. Iya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan masih mengasihi kita, menyayangi kita sampai kita bisa beribadah, bisa tetap beribadah walaupun dari rumah ya Lause. Iya, masih tetap berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang-sayang, sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang, sayang-sayang, sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Glory, 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 haleluya, glory, 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 haleluya, glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada
suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Shalom adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa di hadapan Tuhan. Lalu semau setiap kita duduk dengan baik, dengan rapi, dengan sopan, tidak makan lagi, tidak minum lagi, atau tidak main-main dengan kakak adik yang ada di rumah. Karena kita mau mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan yang menjadi bekal di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami siap mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami, dan Tuhan mengajar kami bagaimana kami hidup semakin hari menjadi semakin seperti murid Kristus. Semakin hari mencirikan murid Kristus di tengah kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan yang masih kecil-kecil ini untuk bisa mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kalian sudah menyaksikan kan video tentang bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Nah pertama kali Tuhan Yesus memanggil Andreas.
Siapa ini Andreas? Andreas itu adalah saudaranya Simon Petrus. Waktu Tuhan Yesus memanggil Andreas, Andreas tidak pergi sendiri. Waktu dia mau mengikuti Tuhan Yesus, dia ingat akan saudaranya yaitu Simon Petrus. Maka dia segera mencari Simon Petrus dan mengajak Simon Petrus untuk ikut menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, setelah itu Yesus memanggil Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya untuk menjadi murid Kristus. Nah, lalu Yesus juga berkeliling bersama para murid-murid di seluruh Galilea untuk mengajar di rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil tentang kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi yang sakit disembuhkan, yang tubuhnya lemah dikuatkan. Nah, terus akhirnya waktu Yesus melakukan itu semua, banyak orang yang datang, bukan? Mereka mulai melihat tentang Tuhan Yesus. Mereka mendengar firman Tuhan. Nah, mereka pulang, mereka menyampaikan kabar tersebut kepada teman-teman lainnya, kepada tetangga, kepada saudara-saudaranya, kepada keluarga lainnya. Akhirnya, waktu Tuhan Yesus pergi melanjutkan perjalanan, orang-orang yang mendengar tentang kisah Yesus, mereka segera mencari Tuhan Yesus. Mereka penasaran, siapa sih Tuhan Yesus ini? Saya baru dengar. Biasanya kami dengar ahli Taurat, yaitu pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang ada di Bait Allah. Tetapi ini unik loh, kalau ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi di Bait Allah tidak bisa menyembuhkan. Dan juga kok firman Tuhannya sepertinya berbeda ya. Kok kalau ahli Taurat itu punya aturan ini, sedangkan Tuhan Yesus kok sepertinya berbeda nih. Kami penasaran, kami mau ikut. Nah, akhirnya banyak orang mengikuti Tuhan Yesus ke seluruh Syria. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang lagi kerasukan setan juga dibawa ke sana biar diusir, yang menderita penyakit biar disembuhkan, yang sengsara, yang sakit ayam dan lumpuh atau epilepsi gitu ya zaman sekarang disebutnya ya, dan juga yang lumpuh nggak bisa berjalan, yang matanya buta, yang telinganya tuli, ya, yang mulutnya bisu. Semua mencari Tuhan Yesus, menantikan penyembuhan dari Tuhan Yesus. Dan apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan? Ya, adik-adik, Tuhan Yesus mau menyembuhkan. Nah, lalu akhirnya semakin hari semakin kabar itu tersiar ke berbagai tempat. Mereka datang dari Galilea, Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Semua orang datang mencari Tuhan Yesus. Tapi adik-adik lihat ya, apa sih yang mereka cari? Mereka mencari kesembuhan. Mereka mencari pemulihan. Mereka belum tentu ikut Tuhan Yesus. Mereka belum tentu menjadi murid Yesus. Mereka ingin melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Mereka hanya ingin tahu apa yang Tuhan ajarkan. Tapi mereka belum tentu mau ikut Tuhan. Nah, adik-adik, inilah perbedaan antara murid Tuhan maupun orang-orang yang ngefans dengan Tuhan. Nah, kalau murid-murid Tuhan Yesus yang memilih. Dan murid-murid Tuhan Yesus, mereka punya ciri khasnya apa? Mereka mau ikut Tuhan Yesus. Susah, senang, ikut Tuhan Yesus. Sulit kehidupannya, sulit menghadapi tantangan, tetap ikut Tuhan Yesus, tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus tidak menyembuhkan orang tersebut, sekalipun Tuhan Yesus tidak mengadakan mujizat, murid Kristus tetap akan ikut Tuhan Yesus. Dia tidak lihat, saya harus disembuhkan kalau saya ikut Yesus, saya harus melihat mujizat Tuhan Yesus. Mereka tidak lihat itu, tetapi mereka rindu untuk diajar oleh Tuhan Yesus. Lalu pengajarannya itu bukan hanya berhenti sampai dirinya sendiri, tetapi pengajarannya itu segera diberitakan kepada orang-orang lain, agar orang lain bisa percaya kepada Tuhan. Nah, ini bedanya. Sedangkan orang-orang yang ngefans dengan Tuhan Yesus, mereka suka dengan Tuhan Yesus, mereka belum tentu jadi murid Tuhan Yesus. Kalau andaikan Tuhan Yesus tidak menyembuhkan, orang-orang yang ngefans dengan Tuhan Yesus, dia akan tinggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak menyembuhkan saya.
Tuhan Yesus nggak dengar doa saya nggak mau ikut Tuhan Yesus deh. Buat apa saya ikut Tuhan Yesus? Toh saya juga tetap gini-gini aja, toh saya tetap mengalami kesulitan, toh saya tetap nggak pintar-pintar nih, toh saya juga sakit-sakitan, Tuhan Yesus nggak sembuhin saya. Atau mungkin kita yang lumpuh, yang tuli, yang bisu, atau yang buta matanya. Lalu kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan tapi nggak sembuhin saya, kenapa ya? Nah, orang-orang yang ngefans, dia tidak akan mengikuti Tuhan Yesus terus-menerus. Tetapi mereka akan meninggalkan Tuhan Yesus. Karena mereka tidak mendapat apa yang mereka mau. Kalau diajari firman Tuhan, mereka tutup telinga. Mereka nggak mau dengar. Mereka cuma mau tahu, oh Tuhan Yesus ngajari ini ya. Oh ya udah deh ya, saya mau lakuin, nggak mau lakuin juga terserah saya. Nah itu bedanya murid Yesus dengan orang-orang yang ngefans dengan Tuhan Yesus. Nah sekarang kita adik-adik, kita ada di posisi mana? Apakah kita sebagai murid Tuhan Yesus yang setiap hari, setiap waktu, setia mendengar firman Tuhan, setia melakukan firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, sekalipun kita punya permasalahan sendiri, baik di rumah, di sekolah, di tempat kita bermain gitu ya. Mungkin kita punya permasalahan sendiri. Kita udah doa terus menerus, mungkin ada yang udah beberapa bulan, udah setahun, 2 tahun berdoa sama Tuhan, tapi kok Tuhan gak jawab doa saya? Sepertinya Tuhan tidak menjawab. Padahal bisa jadi jawabannya tidak, jawabannya iya, atau tunggu. Nah, kalau murid Tuhan Yesus, anak-anak tersebut akan tetap setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, sekalipun doanya belum dijawab, sekalipun jawaban doanya tidak, sekalipun engkau harus menunggu jawaban doa yang cukup lama, tetapi murid Tuhan Yesus mereka akan tetap setia. Nah, murid Tuhan Yesus juga akan taat kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus nyuruh kita ini dan itu, lakukan hal ini dan lakukan hal itu, atau tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan itu, murid Tuhan Yesus akan nurut kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi kalau kita adalah fans Tuhan Yesus, kita mungkin hanya menantikan jawaban doa, mujizat-mujizat, atau mungkin kesembuhan-kesembuhan, Tuhan kasih saya kepintaran dan lain sebagainya. Tapi kalau Tuhan gak jawab, atau Tuhan belum menjawab, atau jawabannya tidak, kita marah, kita tinggalin Tuhan. Saya emang gak mau berdoa lagi deh sama Tuhan. Saya emang gak mau percaya lagi deh sama Tuhan. Tuhan mah bohong, Tuhan mah bukan Allah. Hati-hati ya, kita ada di mana? Coba adik-adik pikirkan, coba adik-adik renungkan baik-baik, kita di posisi mana. Nah, selanjutnya di dalam Lukas 5 ayat 1-11 diceritakan pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret dan orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus melihat nih, ada dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya itu udah pulang. Baru pulang gitu ya dari laut untuk mengambil ikan. Tetapi sayang sekali, mereka semalam-malaman menunggu ikan bisa ditangkap oleh jala yang begitu besar, tapi nggak dapatnya cuma sedikit, dapatnya kecil-kecil. Lalu mereka berpikir, aduh gimana ya, saya bisa makan hari ini? Saya mau makan ikan, ikannya harusnya dijual. Saya mau dapat uang untuk jual ikan, ikannya nggak ada, cuman sedikit. Sedangkan para penjala itu atau para nelayan itu nggak cuma satu, banyak. Nah kalau adik-adik kalau pernah pergi ke Pangandaran ya, kalian pasti tahu. Pernah melihat di pantai timur tuh ya, ada para nelayan yang baru pulang dari laut, dan mereka menarik jalanya yang begitu besar dan begitu panjang. Bukan cuma satu orang, pasti nggak kuat. Malah dia mungkin terbawa ombak, begitu kan ya. Tetapi yang tarik
jala tersebut itu banyak orang, bisa 10 orang, bisa belasan orang. Bagaimana jala itu kalau penuh sekali, banyak sekali ikan yang ditangkap, maka semakin banyak orang yang membantu menarik jala. Nah, itu mereka adalah para nelayan. Nah, begitu juga firman Tuhan. Mereka sedang menjala, menarik dan membereskan jala mereka, tapi ikan yang didapat itu sedikit. Padahal mereka sudah berharap, saya bisa punya ikan yang banyak untuk dijual. Nanti hasil uangnya saya mau kasih ke orang tua saya, ke papa mama saya, ke adik kakak saya, atau mungkin kepada pasangan saya. Saya mau kasih biar kita semua bisa makan, anak-anak bisa bersekolah. Nah, tetapi apa yang terjadi? Sudah semalam-malaman para nelayan ini menangkap ikan, tetapi mereka tidak dapat hasil. Ikan yang ditangkap sedikit sekali. Kalau dijual juga, uang yang dibagikan sangat sedikit. Untuk makan hari itu mungkin bisa saja tidak cukup. Nah, Tuhan Yesus melihat hal itu. Nah, setelah Tuhan Yesus melihat hal itu, Tuhan Yesus naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu siapa? Perahu Simon Petrus. Dan menyuruh dia untuk kembali perahunya jauh dari pantai gitu ya, mulai melaut. Lalu dia duduk mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, maksudnya ke laut ya, ke tengah laut, tebar lagi jala itu untuk menangkap ikan. Tapi apakah Simon percaya kepada Tuhan? Simon bingung, ini orang siapa sih? Dia kan manusia sama dengan saya. Kok bisa-bisanya ngomong kayak gitu? Saya ini orang ahli loh ya. Menjadi nelayan tuh bukan cuma setahun 2 tahun. Sudah belasan tahun, puluhan tahun mungkin ya. Dari kecil saya sudah ikut papa mama saya atau papa saya untuk berlayar, untuk menjadi nelayan. Saya ngerti sekali tangkap ikan. Tapi buktinya saya orang yang ahli tangkap ikan aja nggak bisa nangkap, sekarang hasilnya begitu sedikit. Nah, bagaimana dengan orang ini nih? Ini siapa ya? Nah, dia belum tahu ya bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang adalah Allah. Tetapi dia ngomongnya begini, guru, dia tahu itu guru karena mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan Injil. Jadi Simon berkata, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebar jala juga. Nah, lalu setelah mereka melakukannya, mereka akhirnya mendapatkan apa? Tahu adik-adik, mereka dapat ikan atau enggak? Mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Ikan yang bermacam-macam yang bisa dijual dengan harga yang cukup untuk membiayai para nelayan itu untuk hidup. Nah, mereka mulai menangkap. Setelah menangkap, mereka mau menarik jala tersebut, mengangkat ikan itu. Ternyata tidak kuat, saudara. Kenapa? Karena ikan itu begitu banyak. Akhirnya teman-temannya, para nelayan ini dipanggil, ayo bantu. Ini ikan susah sekali ditangkap karena begitu banyak jumlahnya. Sampai-sampai jalanya mereka itu ya, nah jala itu kan dari satu bahan yang sebenarnya kuat untuk menangkap ikan. Jadi kalau ikan gigit-gigitin jala itu nggak akan mungkin putus. Tetapi karena saking banyaknya, jala tersebut hampir koyak. Koyak itu artinya mau putus gitu ya. Kalau putus aja, hilang deh ikannya, pada balik lagi tuh ya, pada keluar dari jala. Maka segera si para nelayan membantu Simon menarik jala itu sampai ke tepi pantai gitu ya. Nah, waktu kita lihat mereka tahu, mereka mengisi ikan-ikan itu di dalam kedua perahu itu. Sampai kedua perahu itu ya hampir tenggelam ya, nggak sampai tenggelam, tetapi sudah hampir masuk ombak ya, karena ombak kan terus bergerak ya, hampir masuk ombak dan kemasukan air perahunya. Kenapa? Karena saking banyaknya ikan itu sudah dimasukkan ke dalam dua perahu. Bayangkan betapa hebatnya mujizat yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Saudara, lalu setelah itu Simon Petrus melihat hal itu. Dia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku,
karena aku ini seorang berdosa. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon juga takjub melihat apa yang Yesus lakukan kepada mereka. Berubah ya. Tadi kata-kata di awal, guru, sebelum nangkap ikan waktu Tuhan Yesus suruh. Simon memanggil Tuhan Yesus sebagai guru. Artinya hanya sebatas guru. Saya tahu engkau manusia sama dengan saya. Dan saya hanya tahu engkau sebagai guru, tidak lebih dari itu. Tetapi waktu Tuhan Yesus sudah mengadakan mujizat, apa yang kita bisa temukan? Kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan Yesus membuat mata Simon Petrus, membuat mata Yohanes dan Yakobus terbuka. Melihat ini bukan sembarang guru. Bahkan Simon Petrus bersujud tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Dia ngomongnya begini, Tuhan, memanggil dan menyebut nama Tuhan. Dia tahu ini bukan manusia sembarangan. Bagi mereka di zaman itu, orang yang mengadakan mujizat atau orang yang bisa melakukan suatu hal yang spektakuler yang mereka tidak pernah lihat sama sekali sebelumnya, mereka bisa anggap itu sebagai dewa, begitu ya, sebagai Tuhan. Nah, tetapi Simon Petrus bersama rekan-rekannya ini tahu ini bukan manusia sembarangan. Maka Simon Petrus bersujud, tersungkur, mengatakan Tuhan. Nah, adik-adik waktu menyebutkan nama Tuhan, dia mulai mengakui siapa Tuhan Yesus itu. Sekalipun dia masih belum terlalu tahu, sekalipun dia belum terlalu mengerti siapa Tuhan Yesus. Tetapi dia tahu, saya posisinya itu adalah manusia dan engkau adalah Tuhan. Maka Petrus kembali mengatakan, tinggalkan aku ya, karena aku berdosa, aku gak layak ketemu engkau. Engkau orang hebat, engkau orang engkau orang yang spektakuler lah, begitu ya. Aku gak layak untuk menerima belas kasih Tuhan. Aku ini orang berdosa, kejahatan aku begitu banyak. Nah, mata hati Simon Petrus mulai dicelikan, mulai terbuka. Nah, lihat ya, ini mulai kelihatan ciri khas seorang murid Yesus. Mereka bukan hanya melihat mujizat Tuhan Yesus lalu berkata, Tuhan buat lagi, Tuhan buat lagi, ayo kita tepikan dulu ikan-ikan ini ke tepi pantai, kita keluarkan ikan dari perahu, lalu nanti kita ajak lagi Tuhan Yesus ke tengah laut, tangkap lagi ikan yang banyak, lalu kita jual lagi, begitu. Enggak. Tetapi Simon Petrus menyadari, itu adalah Tuhan. Saya harus ikut dia. Saya harus menyembah dia. Tetapi sebelum dia mengatakan hal itu, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, akhirnya sesudah itu mereka bawa perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatunya, lalu mengikuti Yesus. Siapa aja yang ikut Yesus? Yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes, anak-anak Zebedius. Ya, ikut Tuhan Yesus, mau menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, memang karena mereka melihat mujizat Tuhan, cerita firman Tuhan mereka dengar dari Tuhan Yesus. Akhirnya mereka semakin diyakinkan, saya mau menjadi murid Tuhan Yesus. Saya penasaran siapa itu Tuhan Yesus. Saya mau tahu dan mau kenal lebih dalam lagi. Saya ingin berjalan bersama Tuhan Yesus baik senang maupun susah. Baik dalam keadaan biasa-biasa, keadaan yang bahagia maupun keadaan yang sulit. Tantangan di depan sana pasti berat karena mereka meninggalkan kebiasaan hidup yang sudah nyaman mereka rasakan. Tapi mereka tinggalkan itu semua. Untuk jadi siapa? Murid Tuhan Yesus. Pengen belajar, pengen dididik baik-baik oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, menjadi pengikut Kristus atau menjadi murid Tuhan Yesus dibutuhkan tuh kerelaan hati dan ketaatan kepada Tuhan. Kenapa? Karena mengikuti Kristus bukan soal yang gampang ya. Ikut Kristus harus sungguh-sungguh dan kita harus berkomitmen seumur hidup kita. Janji sama Tuhan, kalau saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Ikut Tuhan Yesus menjadi murid Kristus dan untuk menjadi pelayan Kristus di dalam ngabarin firman Tuhan. Serta menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah dunia
ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maukah kita menjadi murid Kristus? Murid Kristus artinya kita mau dididik oleh Kristus. Mengikut Kristus dengan setia seumur hidup, sekalipun susah, banyak tantangan, mau tetap ikut Tuhan Yesus. Dan menjadi murid Kristus bukan cuma diem, dengar firman Tuhan, lalu sudah simpan di dalam hati. Tetapi engkau harus bagikan firman Tuhan kepada orang lain. Jangan tunggu nanti saya sudah gede, sudah dewasa. Dari masa kanak-kanak, dari anak paling terkecil pun engkau bisa memberitakan firman Tuhan. Engkau bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sayang sama kalian. Tuhan mau kalian menjadi murid yang setia, yang sungguh-sungguh, yang taat kepada Tuhan Yesus. Mau jadi murid Tuhan Yesus? Mari kita berkomitmen untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ada satu ayat hafalan untuk setiap kita sekalian. Di dalam Matius 4 ayat 19. Sedikit ayatnya ya. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sekali lagi ya. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Penjala manusia itu apa? Ya, kita sebagai murid Tuhan Yesus yang tahu firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Kepada mama papa yang belum percaya Tuhan, kepada adik dan kakak kita, maupun kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, kita sedang menjala mereka. Kita sedang menangkap mereka untuk membawa mereka kepada Tuhan. Biar mereka kenal Tuhan Yesus. Adik-adik mau? Mari kita jadi murid Kristus yang setia, yang sungguh-sungguh, yang taat kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang dikasihi, kami kasihi. Kami rindu untuk menjadi murid Kristus. Kami rindu untuk mempercayakan hidup kami kepada Kristus. Kami rindu untuk dididik dengan sungguh-sungguh oleh Kristus. Dan kami rindu untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Sekalipun kami kecil, tetapi Tuhan pasti menyertai dan memimpin kami. Karena kami melihat dan kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus akan selalu menjaga, memelihara, dan membimbing kami. Tolong kami ya Tuhan, anak-anak ini untuk bisa sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan. Jadi murid Kristus yang setia, yang taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, pesan dari Lause sebagai pembina sekolah minggu adalah yang pertama, tetap menjaga kesehatan. Kalau nggak penting, nggak perlu keluar rumah. Di rumah lebih baik untuk menjaga kesehatan di masa-masa COVID ini, di masa-masa pandemi ini. Yang kedua, tetap setia mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan baik secara online di YouTube ataupun di channel GKIM Kaimtong Tasikmalaya. Karena pemberitaan firman Tuhan bukan sekedar ditulis di dalam buku sekolah minggu, tetapi firman Tuhan harus jadi berkat bagi setiap kita. Yang ketiga, karena kalian masih pembelajaran jarak jauh di rumah secara online, baik melalui Zoom, melalui Jimit atau lain sebagainya, ingat, belajar mandiri. Sungguh-sungguh, baik-baik, jangan main-main. Karena ini kesempatan kalian untuk membuktikan bahwa diri kalian bisa belajar dengan baik, sekalipun guru kalian tidak ada di tengah-tengah kalian, hanya bisa melihat melalui Zoom ataupun Jimit. Tapi Lause harap kalian bisa punya tanggung jawab yang baik sebagai murid-murid yang baik di sekolah. Belajar baik-baik, karena itu untuk bekal hidup kalian ke depan nanti. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi adik-adik sekalian. Bye.